Puji Tuhan, Shalom semuanya, apa kabar? Gimana kedengeran gak suaranya? Luar biasa, Pak. Luar biasa, tadi banyak tantangan untuk masuk ke Zoom. Ya. Anggap ini percobaan biasa-biasa. Ya. Ya, ini baru aniaya kecil-kecilan aja ya. Nah, Amin, Pak. sabar, oke. Amin. Nah, jadi hari ini kita kedatangan bukan tamu, my sister, Dr. Yosi yang luar biasa. Beliau seorang dokter dan anak Tuhan, cinta Tuhan. Beliau ahli dalam kejiwaan, dan ini bukan sepele loh, itu lebih ngeri sekali kalau sakit kejiwaan, bukan sakit jiwa ya, mental illness. Nah, bersyukur secara mendadak saya ada di Gunung Merapi, Dr. Yosi waktu itu. Please. Saya dari gunung waktu itu. Baru semalam nyampe. Nah, Dokter Yosi silakan bebas-bebas aja memaparkan apa yang Dokter Yosi punya, dan biasa ini benar-benar baik. Saya diberkati waktu sharing Dokter Yosi yang lalu ya. Dan ini akan direcord dan ini akan diupload di YouTube. Jadi kalau ada yang pertanyaan, siapkan pertanyaan, bisa juga melalui chat di sini atau nanti langsung ya. Kalau ada waktu banyak, bisa bertanya banyak juga. Monggo kita berikan tepuk tangan untuk Dr. Yosi. Ya. Terima kasih, Pak. Bapak Ibu, nih kebetulan pas jam 3 saya tiba-tiba mati lampu. Dan rasanya hampir mustahil di rumah saya itu untuk menyalakan Zoom sebenarnya. Karena kami itu tinggal di daerah Pantai Indah Kapuk Pluit yang hampir tidak ada sinyal kalau HP biasa, dan sangat mengandalkan WiFi. Jadi, tapi ini saya tidak mau menyerah. Saya berharap ini kita terus. Tadinya hampir menyerah. Saya pikir sudah mau ngomong Pak Daniel tolong gantiin. Awas, saya nggak bisa ngomongin soal begini nih. Puji Tuhan. Ya, saya percaya di balik ini semua pasti ada rencana Tuhan untuk berbicara buat kita masing-masing. Ya, dan harap maklum kalau nanti ada sinyal yang jelek atau putus-putus, dan muka saya mungkin penuh dengan keringat karena di sini pas lagi panas-panasnya. Ya, jadi sama seperti hari ini, kita akhir-akhir ini Bapak Ibu juga ngalamin ya, bahwa kita tuh banyak perubahan sekali kan. Sejak COVID, Maret, dan rasanya tuh kayaknya kita nggak nyangka sampai selama ini masih ada terjadi pandemi COVID. Betul Bapak Ibu? Yang kita pikir mungkin cuma sebentar, nanti juga udah selesai, musim panas udah selesai, ternyata tidak. Berlanjut terus sampai hidup kita berubah. Nah, banyak yang datang ke saya, pasien-pasien atau mungkin rekan atau teman-teman ya, yang mengalami stres kebetulan. Nah, dan rasanya kita semua pasti stres mengalami ini karena berubah, terutama kita di Jakarta itu berubah kehidupannya. Tapi kita lebih jauh, kita pengen yuk belajar untuk berespon benar, untuk menyikapi gimana sih kita mempunyai hidup yang lebih baik. Ya, kita nggak terpengaruh oleh pandemik dengan jadi stres atau lebih buruk, tapi kita pengen mempunyai hidup yang lebih baik. Nah, sekarang saya mau share screen. Oke. Tadi saya katakan bahwa bagaimana sih kalau kita bisa mau mengubah hidup kita? Yang pastinya kalau kita mau mengubah hidup kita, kita harus rubah karakter kita. Ya, kalau selama ini karakter kita banyak yang marah-marah terus, ya, otomatis hidup kita pasti nggak enak karena kita negatif terus. Ya, rasanya apa-apa khawatir, apa-apa rasanya kayak takut. Otomatis hidup kita rasanya sengsara, stres banget gitu. Nah, coba ubah karakter kita. Tapi bagaimana mengubah karakter kita? Kita harus mengubah kebiasaan kita. Kebiasaan marah-marah, kebiasaan negatif kita. Ya kan? Bagaimana merubah kebiasaan? Kita harus mengubah perilaku kita. Nah, sebelum mengubah perilaku, kita harus mengubah pola pikir. Nah, pola pikir ini seperti pohon yang mempunyai akar. Bapak Ibu, kehidupan kita itu seperti buah-buah, seperti pohon ini. Buah-buah itu ya seperti emosi kita, perilaku kita, yang akarnya itu adalah pola pikir.
Ya. Pola pikir kita itu membuahkan perilaku dan emosi kita. Kita sama-sama buka yuk di Kejadian 4 ayat 3 sampai 5. Kita sama-sama buka. Ya, saya bacakan Kejadian 4 ayat 3 sampai 5. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ayat 6-nya kita sambung. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Dan di sini dikatakan bahwa Kain memukul Habel, ya adiknya itu, lalu membunuh dia. Ya. Bapak Ibu, di sini dikatakan bahwa Tuhan menegur Kain karena tidak dia mempersembahkan korbannya bukan yang terbaik. Seharusnya Kain memilih untuk apa? Kain memilih untuk mengorbankan dengan yang terbaik. Tetapi Kain salah memilih respon. Dia malah ngiri sama Habel, lalu kemudian dia membunuh Habel. Itu adalah pola pikir yang akhirnya dia berespon salah. Berasal dari pola pikir yang menghasilkan dosa. Jadi, hidup itu pilihan. Kita mau memilih berespon benar, atau kita mau berespon salah. Ya. Jadi, berasal dari pola pikir. Nah, kita mau belajar untuk bagaimana sih berespon benar dan mempunyai pola pikir yang benar. Nah, di sini Dr. Caroline Leaf dari Australia, dia adalah neuroscientist yang mengatakan bahwa ternyata pikiran itu adalah seperti pohon yang mempunyai cabang-cabang. Jadi satu pikiran aja itu seperti pohon yang bisa bercabang-cabang banyak. Dan menurut penelitian Caroline Leaf, bahwa seseorang yang memiliki pikiran negatif, tapi direnungkan terus-menerus, itu akan seperti pohon yang penuh dengan cabang-cabang. Dan apa yang terjadi? Ternyata Dr. Caroline Leaf menemukan bahwa ketika di-imaging, ya, dengan alat kedokteran, itu syarafnya kurang bagus. Dan apa yang terjadi? Otak atau syaraf itu memproduksi hormon-hormon atau kimia-kimia otak yang nggak bagus. Sehingga ketika kita berpikir negatif terus-menerus, khawatir terus-menerus, takut terus-menerus, ternyata itu menghasilkan kimia otak atau kortisol disebutnya, yang bisa toksik atau racun buat otak. Ya, akan ngerasa kayak kita gampang lupa, ya lupa terus kita kayaknya kalau kita marah-marah terus kok kayaknya sekarang nggak bisa konsen. Badan kita rasanya lemah, nggak fit. Waktu awal-awal COVID, bulan Maret itu saya ngerasa sakit kepala terus. Ya mah juga sakit. Kenapa? Karena dari khawatir, karena dari takut. Kenapa bisa begitu? Ya, karena otak dapat mempengaruhi tubuh. Dan sebaliknya, kenapa firman Tuhan bilang hati yang gembira adalah obat? Itu bisa dibuktikan secara saintis. Bahwa ternyata sebaliknya ketika kita berpikir firman Tuhan terus-menerus atau kita berpikir benar terus-menerus, ketika di-imaging itu menjadi saraf yang bagus. Ya gambarannya bagus. Menghasilkan hormon-hormon yang bagus, menghasilkan kimia-kimia otak yang bagus, yaitu serotonin. Serotonin itu adalah kimia otak yang bikin happy.
Ya, kimia otak yang bikin kita tuh semangat. Ibaratnya ya, kalau pasien-pasien saya ngomong, debu nggak kelihatan dok sekarang. Ya kalau dulu kayaknya debu aja bikin marah gitu, kecil-kecil bikin marah. Ya, tapi kalau serotoninnya banyak, endorfinnya banyak, itu dia yang membuat tubuh kita fit, daya tahan tubuh kita bagus. Ya, dulu pernah ada sharing satu motivator yang kena COVID. Ya, kena COVID lalu dirawat di Siloam. Kebetulan rekan dia adalah teman baik saya sehingga dia WA. Ini tolong dong, dia dirawat nih karena COVID. Dan dia udah depresi banget. Dia udah WA istrinya, nanti aku dibakar ya kalau meninggal. Waduh, istrinya udah ketakutan karena dia udah sesak napas. Lalu saya bilang, ingat, hati yang gembira adalah obat. Iman berkaitan dengan imun. Ya, kalau kamu lemah, kalau kamu putus asa, imun kamu lemah. Ya, kamu nggak akan bisa melawan penyakitnya. Tapi kalau iman kamu kuat, kamu bisa melawan penyakitnya. Lalu di WA lagi ke dia, lalu kemudian dia nyanyi, dia penyembahannya, kemudian sampai akhirnya timbul imannya. Apa yang terjadi? Dia sembuh. Dia bisa mengatasi masa krisisnya. Dia bisa mengatasi rasa sesaknya. Dia kasih kesaksian juga di YouTube. Ya, ingat, hati yang gembira adalah obat. Itu bekerjanya adalah di pola pikir. Jadi kita bisa memilih, kita mau berpikir benar atau kita mau berpikir salah. Ya, kita balik lagi ke PowerPoint-nya. Nah, kebanyakan kita menganggap bahwa emosi kita itu ditentukan oleh orang lain, ya, atau oleh barang, oleh situasi. Contohnya situasi sekarang yang nggak enak, apa-apa serba terbatas, atau mungkin ada situasi yang di mana kita banyak sakit. Padahal itu adalah sebagai pencetus, sebagai bukan penyebab, tapi pencetus. Penyebabnya adalah pola pikir yang salah. Nah, nanti kita akan bahas ya. Apa sih pencetus itu? Misalnya kehilangan, kita mengalami kehilangan, mengalami pencurian, pekerjaan yang sekarang kok kayaknya kurang menghasilkan, ya, finansial, kita mengalami hambatan, atau konflik dengan pasangan, anak dan rekan. Nah, ini lagi banyak banget nih, ya. Gara-gara COVID ini, karena terus di rumah, pasangan berantem, ya, orang tua sama anak berantem. Ini lagi banyak. Kecewa dengan figur otoritas, atau situasi sekarang sakit fisik, pandemi COVID, ya, politik yang sekarang rasanya kok kayaknya banyak demo, itu akan mencetuskan kekhawatiran kita. Tapi apakah itu penyebabnya? Bukan. Ya, ini sebagai pencetus. Kita bisa kok memilih pikiran positif, kita bisa kok memilih berpikir benar. Nah, saya mau cerita. Kemarin ada pasien saya datang, seorang hamba Tuhan, dia seorang penginjil. Lalu cerita, dok, saya nonton YouTube dokter tentang depresi, dan saya diberkati, makanya saya datang. Saya sudah 10 tahun berobat ke psikiater. Kenapa, Pak? Oh ya, karena saya sekarang rasanya depresi, rasanya kehilangan semangat. Lalu kemudian dia cerita bahwa awal-awal dia depresi 10 tahun yang lalu adalah karena dia sakit pada lututnya, pada kakinya. Yang membuat dia tidak bisa berjalan, dia tidak bisa pergi untuk pelayanan. Kemudian saya tanya, apa yang membuat Bapak depresi? Ya karena saya berhenti pelayanan, dok. Saya merasa saya seperti pohon yang dikutuk oleh Tuhan. Ya tidak menghasilkan buah. Dan saya merasa seperti Tuhan meninggalkan saya. Karena saya tidak berbuah. Lalu kemudian saya tanya, Pak, apakah Bapak dulu, orang tua Bapak seperti apa? Lalu dia bilang, saya tidak punya orang tua, dok. Oke. Tapi Bapak punya anak? Punya. Kalau anak Bapak ya tidak bisa bantu Bapak dalam bekerja, karena dia mungkin tidak bisa jalan, mungkin lemah, menurut Bapak akan buang dia nggak? Bapak akan tinggalkan dia nggak? Oh, nggak mungkin, dok. Kan saya orang tuanya, saya kan bapaknya. Saya bilang, Pak, kalau Bapak yang manusia aja,
melihat anak Bapak tidak berdaya, Bapak tidak akan tinggalkan dia, apalagi Bapak di surga. Ya. Jadi, dia hanya melihat Bapak itu seperti hakim. Ketika dia melayani, dia merasa Tuhan sayang dia. Tapi kalau dia nggak bisa melayani, sepertinya Tuhan meninggalkan dia. Tapi balik lagi kita berpikir bahwa Tuhan kita adalah Bapa yang baik. Nah, pola pikir seperti itulah yang membuat dia depresi. Jadi bukan karena sakitnya. Ya, bukan karena kelemahannya. Kita bisa lihat di sini, sakit tidak berdaya itu adalah pencetus. Tapi pikiran bahwa Tuhan menghukum saya, Tuhan meninggalkan saya, terus dia menyalahkan diri sendiri, kenapa sekarang dia tidak bisa pelayanan, itu membuat dia kecewa dan depresi. Dan depresi pada umur dia berumur 76 tahun ya Bapak Ibu. Itu kebanyakan adalah justru psikosomatik. Psikosomatik itu adalah gangguan fisik akibat psikis. Ya, jadi sakit ini, sakit itu, nanti mengeluhkan ini, mengeluhkan itu khas depresi pada lansia. Nah, kalau kita mau sama-sama belajar, ayo, kenali emosi kita. Apa sih emosi kita yang kita rasain? Kecewa, sedih, marah. Lalu kemudian coba kita tulis. Ini dituliskan ya Bapak Ibu. Pola pikir apa sih? Kita mikir apa sih? Sehingga kita menyebabkan kita depresi. Oh ya, saya sekarang nggak bisa pelayanan dok. Saya ngerasa bahwa Tuhan meninggalkan saya. Karena saya tidak bisa melayani. Nah, tulis di sini. Lalu koreksinya, apa benar Tuhan meninggalkan Bapak? Karena Bapak nggak bisa melayani. Firman Tuhan mengatakan apa? Firman Tuhan kan mengatakan, sampai masa tuamu aku menggendong kamu. Kenapa Tuhan menggendong? Ya mungkin ketika kita nggak bisa berjalan, ya, ketika kita nggak berdaya, Tuhan mau menggendong kita. Nah, artinya kita belajar di sini adalah berespon benar. Ya. Berespon benar, kita mau sama-sama baca di Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya. Jadi Tuhan katakan adalah, ayo berubah pembaruan budimu, berubah pikiranmu, berubah imajinasimu, ya, sehingga kita bisa tahu mana kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Tapi dok, kenapa ya saya berusaha mengubah pikiran saya, tapi jatuh lagi di hal yang sama? Bisa aja bahwa itu pola pikir yang salah itu bukan lagi di permukaan, bisa aja itu masuk alam bawah sadar. Ya, nah saya ingin mengungkapkan hal ini yang akan powerful sekali, ya Bapak Ibu. Karena kalau kita ngomong alam bawah sadar, bagaimana cara ngubahnya? Sedangkan saya sudah bertahun-tahun dari pola asuh itu bisa menciptakan alam bawah sadar yang salah. Alam bawah sadar itu apa sih? Iya, kita nggak secara sadar, kita bisa nyalain orang misalnya. Tanpa sadar kita ketergantungan akan sesuatu, misalnya pornografi. Itu bisa dari alam bawah sadar. Iya dok, saya khawatir terus khawatir akan hari depan. Kenapa ya? Nggak tahu. Padahal saya coba loh, udah coba renungin firman Tuhan, tapi kok nggak bisa? Oh, ketika coba kita ingat-ingat lagi, mungkin dulunya kita pernah hidup susah. Kita pernah hidup menderita, sehingga kita bisa masuk ke alam bawah sadar kita bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Ya. Nah, sekarang ini banyak orang-orang yang selalu khawatirnya, cemasnya adalah kalau sesuatu yang buruk terjadi sama saya gimana? Nah, rata-rata mereka yang pernah kena COVID, itu sekarang rasa khawatir yang tinggal.
Itu apa? Nanti kalau saya kena lagi gimana? Kalau nanti keluarga saya kena gimana? Nah, jadi selalu mengkhawatirkan sesuatu yang buruk terjadi. Ingat, apa yang ditanam di alam bawah sadar itu karena sesuatu yang terus-menerus berulang. Kalau kita terus-menerus dikatakan oleh orang tua kita, ayo, kamu ya, jangan keluar-keluar. Nanti kalau keluar, kamu nanti diserang orang. Nanti kamu diculik. Nah, kita nggak suka sama perkataan itu. Kenapa? Kita ditakut-takutin. Kita tahu. Tapi tanpa sadar, kita terekam di alam bawah sadarnya. Ya, menjadi sebuah kebenaran. Seperti ini. Jadi, kalau kita terus-menerus diomongin sama orang tua kita, untuk takut, untuk khawatir, ya, atau kita melihat orang tua kita marah terus perilakunya kasar, KDRT, kita tanpa sadar itu terekam di alam bawah sadar walaupun kita nggak suka. Jadi Bapak Ibu, hati-hati. Kalau kita melakukan sesuatu ke pasangan kita, misalnya kita marah-marah atau kita KDRT, itu bisa terekam di anak kita. Walaupun kita ngomongnya beda, ya, tapi apa yang tersirat itu cepat masuk ke alam bawah sadar. Karena anak kita akan melihat itu terus-menerus. Ya, jangan heran kalau nanti suatu saat anak kita juga akan melakukan sesuatu yang sama seperti kita lakukan. Karena terekam di alam bawah sadar. Nah, bagaimana cara mengubah alam bawah sadar? Ya, menurut penelitian mengatakan bahwa dengan perenungan dalam. Perenungan dalam itu akan mencetuskan, akan menstimulasi korpus kalosum, itu adalah otak ya, yang akan menghubungkan memori pendek dengan memori panjang. Jadi ketika kita merenungkan firman Tuhan, jadi nggak bisa cuma baca. Begitu juga anak-anak kita kalau sekolah, nggak cuma hafalin, tapi begitu sudah hafal, begitu sudah belajar, kalau bisa punya waktu di mana dia diem. Paling bagus adalah tidur. Kenapa? Karena itu akan membuat memori-memori pendeknya akan ke memori panjangnya. Jadi dengan perenungan itu akan membuat dia makin hafal, akan masuk ke alam bawah sadarnya. Ya, begitu juga dengan kita baca firman Tuhan. Bagaimana supaya jadi rema? Adalah dengan perenungan dalam. Disebutnya adalah deep understanding. Ya, jadi ketika ada info masuk, itu akan masuk ke memori jangka pendek. Tapi dengan perenungan dan repetisi itu pengulangan ya Bapak Ibu, itu akan masuk ke memori jangka panjang. Nah, bagaimana kalau kita mau mengubah kebiasaan buruk kita? Kita harus mempunyai pikiran yang sehat. Jadi Bapak Ibu, kalau kita punya pikiran dosa, atau kita punya pikiran yang salah, kita nggak bisa stop pikiran itu. Ya, khawatir terus. Kita nggak bisa stop khawatirnya. Kalau kita nggak memulai pikiran baru. Kita harus mempunyai pikiran baru. Apa kata Tuhan tentang khawatir? Oke, saya dapat nih dari Tuhan, Yesaya 41 ayat 10. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan memegang engkau, bahkan menolong engkau. Aku memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Itu direnungin. Ya, otomatis pikiran yang salah itu akan menciut. Menciut ini seperti ini ya. Hari 1 sampai hari ke-7. Nah, ini dilakukan selama 21 hari. Pikiran yang khawatir, dia akan terus turun. Setiap hari Bapak Ibu. Pikiran yang baru yang tadinya cuma kecil, lama-lama jadi bercabang-cabang terus kan. Ingat, tadi saya ngomong adalah satu pikiran itu adalah seperti pohon yang bisa terus bercabang dan makin besar. Jadi bayangkan kalau Bapak Ibu itu khawatir, tapi terus, apalagi sudah bertahun-tahun terus hidup dalam kekhawatiran, itu seperti apa pohonnya? Besar banget, ya kan? Apakah gampang untuk diciumkan? Nggak gampang.
harus 21 hari mempunyai pikirannya baru dan terus-menerus direnungkan setiap hari, 1 harinya 10 menit kurang lebih perenungannya. 10 menit renungin, dan satu tema ya Bapak Ibu, nggak bisa ganti-ganti. Satu tema. Misalnya kita tahu nih, yang paling menguasai hidup kita, yang paling membuat kita sengsara itu adalah kekhawatiran. Ya udah, kekhawatiran itu dulu yang kita urusin. Jadi kita dapatkan kebenaran firman Tuhan yang untuk mengubah kekhawatiran kita selama 21 hari. Setiap hari 10 menit dan membuat pikiran yang baru itu makin lama makin berbuah, makin lebat pohonnya. Sehingga kekhawatiran itu menjadi tidak berdaya. Itu cara mengubah pola pikir kita. Dan ini very powerful kalau kita renungin. Ya. Nah, lanjut. Apa yang kita lakukan selama 21 hari itu? Tadi saya katakan 10 menit. Pertama, kita menerima informasi dulu. Bahwa, oh iya ya, saya sering khawatir ya. Aduh, rasanya nggak enak banget nih khawatir nih. Saya udah mulai sakit mah, saya sakit kepala. Kita terima dulu. Terus dalamin. Dalami itu adalah seringkali kita menemukan, oh iya ya, kenapa saya khawatir? Iya dulu saya sering tuh diomongin orang tua saya, ditakut-takutin. Atau mungkin iya ya dulu ini berkaitan, bisa loh Tuhan seperti kasih video ke kita. Seperti kasih video, kita pernah ngalamin apa? Ya, saya pernah mengalami waktu bawain sesi ini, waktu dia lagi perenungan, tahu-tahu dia bisa ingat, bisa dapetin hikmat bahwa ternyata dia itu pernah mau digugurkan. Dia sempat, jadi gini, informasi yang dia dapat adalah dia saat ini lagi nggak enak banget hatinya. Kenapa? Karena dia nggak punya hubungan yang baik sama mamanya. Konflik terus setiap hari. Lalu kemudian dia mulai perenungan, terus dia kemudian ngomong sama Tuhan, kenapa ya? Kok saya konflik terus sama mama saya? Akhirnya dia dapat itu, bahwa dia pernah mau digugurkan di dalam kandungan. Ya, nah itu seperti film. Nah, kemudian apa yang dilakukan? Ditulis, jurnal. Ditulis, bisa berupa akar, bisa berupa gambar-gambar, ya, bisa berupa tulisan, dituliskan. Lalu ayo evaluasi. Atau kita mau menang terhadap hal ini. Nah, di sini ketika evaluasi ini, ayo dapatkan firman Tuhan. Dapatkan koreksinya. Yang bisa memulihkan kita, yang bisa menyembuhkan kita. Lalu lakukan. Lakukannya gimana? Ya lakukannya adalah dengan merenungkan firman Tuhan itu sendiri. Oh ya, saya nggak mau takut. Saya mau menang. Saya mau, bayangin Tuhan pegang tangan kita every day, setiap saat. Ya. Terus gimana dok kalau tetap nggak bisa, nggak punya semangat untuk lakukan? Berarti harus datang ke psikiater untuk dibantu. Ya, selama kita bisa lakukan ini dengan baik, nggak perlu datang ke psikiater. Jadi bisa kok kita menang dari kecemasan kita, bisa kok kita menang dari ketakutan kita. Asal kita merenungkan firman Tuhan. Asal kita benar-benar merenungkan dan melakukan firman Tuhan itu selama 21 hari. Apa yang terjadi setelah 21 hari, dok? Oke, 21 hari itu baru tumbuh sarafnya, Bapak Ibu. Apakah udah otomatis berganti pola pikirnya? Belum. Kalau kita mau otomatis lagi, adalah dengan mengulang itu selama 3 bulan. Ya, jadi selama 3 bulan kita terus mengubah pola pikir kita. Baru kita otomatis. Jadi ilmu perubahan juga berarti 6 bulan. Harus ulang lagi. Sampai hidup kita berubah. Jadi lagi. Mengubah dari mana? Mengubah dari pola
pola pikir. Mengubah dari alam bawah sadar. Nah, terakhir, kita mau sama renungkan ini. Oke, kita mau sama-sama nyimak. Dulu aku pernah sangat kagum pada manusia cerdas, sangat kaya, berhasil, dan sekarang aku memilih untuk mengganti kriteria kekagumanku. Aku kagum dengan manusia yang hebat di mata Tuhan. Dulu aku memilih marah karena merasa harga diriku dijatuhkan ketika orang lain berlaku kasar kepadaku, mengunjingku dan menyakitiku dengan kalimat-kalimat sindiran. Sekarang aku memilih bersyukur dan berterima kasih, karena aku yakin ada kasih yang datang dari mereka ketika aku mampu untuk memaafkan dan bersabar. Dulu aku memilih mengejar dunia dan menumpuknya sebisaku. Ternyata aku sadari kebutuhanku hanyalah makan dan minum untuk hari ini. Dan bagaimana cara membuangnya dari perutku. Sekarang aku memilih untuk bersyukur dengan apa yang ada dan memikirkan bagaimana aku bisa mengisi waktuku hari ini dengan penuh kasih dan bermanfaat untuk sesama. Dulu aku berpikir bahwa aku bisa membahagiakan orang tua, saudara, dan teman-temanku kalau aku berhasil dengan duniaku. Bahagia adalah bukan itu, melainkan sikap, tingkah, dan sapaanku kepada mereka. Sekarang aku memilih untuk membuat mereka bahagia dengan apa yang ada padaku. Dulu pusat pikiranku adalah membuat rencana-rencanaku yang dahsyat untuk dunia ini. Ternyata aku menjumpai teman dan saudara-saudaraku begitu cepat menghadap kepadanya. Sekarang yang menjadi pusat pikiran dan rencanaku adalah bagaimana mempersiapkan diri dan terutama hatiku agar aku selalu siap jika suatu saat namaku dipanggil olehnya. Tak ada yang dapat menjamin. Tak ada yang bisa memberikan jaminan bahwa aku masih bisa menghirup nafas esok hari. Kalau hari ini dan esok hari aku bisa hidup, itu semata-mata anugerah. Kita mau sama-sama tutup dalam doa. Ya, kita berhadapan dengan Tuhan. Aku tahu Tuhan bahwa apa yang aku sampaikan ini terbatas. Ada hal-hal yang Tuhan mau sampaikan kepada setiap peserta di tempat yang mendengarkan Zoom ini Tuhan secara pribadi. Tuhan berbicara pada setiap kami di tempat ini. Engkau berbicara Tuhan di hati dan pikiran kami. Apa yang Engkau mau ubah Tuhan dalam hidup kami. Supaya kami hidup lebih baik, supaya kami hidup berkemenangan, supaya kami hidup mengenapi rencana-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau adalah Bapa yang baik, Engkau yang menjaga kami, menyertai kami, memegang tangan kami setiap hari. Mungkin ada di antara kami yang tidak menyadari hal itu, tapi siang hari ini atau sore hari ini Tuhan, Engkau Tuhan yang berbicara buat setiap kami Tuhan. Hidup kami adalah anugerah-Mu Tuhan, kasih karunia yang Kau berikan pada setiap kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, Bapak Ibu, kita mungkin bisa tanya jawab ya, Pak Daniel ya. Monggo, silakan kalau ada yang mau nanya. Atau mau nulis, kalau malu pakai suara, nulis, boleh. Materinya luar biasa. Jadi bukan hanya ngerti dalam roh aja, tetapi bagaimana how to take care ourselves ya. Benar gak? Pak Peter kemarin cerita lagi saya di Gunung Merapi ya. Ada ya dokter mendiagnosa jantung bocor ini dan sebagainya. Padahal
sebetulnya cuman masalahnya di hormon. Jadi sebetulnya di hormon. Jadi kita harus ngerti hormon kita gimana gitu kan. Nah, di hal yang sepele tapi bisa mengakibatkan satu hal yang fatal ya. Nah, ada cerita gini untuk mancing dulu, Dok, sabar dikit ya. Kalau orang-orang yang oldies rada mesti di ini dulu batanin. Nah, nggak apa-apa, ini teman-teman semua lagi pada mikir. Nah, saya senang dengan lukisan Van Gogh, padahal itu acak-acakan lah lukisannya. Tapi pernah saya tinggal di Belanda dan sering ke Belanda. Nah, satu saat Van Gogh ini sedang melukis ya di satu padang rumput. Lalu ada seorang ibu, dia ingin datengin dia. Nah, dia melukis sudah hampir selesai. 90% udah selesai. Si ibu ini nginjek rumput yang nggak rata. Jadi akhirnya dia, waduh, menimpa Van Gogh dan lukisan ini tercoret gitu kan. Jadi, waduh, fatal sekali. Ini udah melukis berminggu-minggu. Terus si wanita ini, aduh, padahal dia pengen baik, ingin memuji, ingin melihat, tapi kecelakaan yang terjadi. Lalu Van Gogh katakan begini, nah guratan coklat di situ jadinya. Jadi membelah kebun itu. Nah, si Van Gogh bilang, nggak ada masalah. Aku ini seorang pelukis. Dan imajiner, segala sesuatu itu dibuat negatif bisa menjadi positif. Akhirnya dia membuat satu bangku, kursi, coklat di tengah kebun itu. Nggak pas, dan kursi itu kosong sebetulnya. Dan nggak pas kok penempatannya di situ, gitu, aneh. Nah, ternyata apa yang terjadi, lukisan ini adalah lukisan yang termahal di dalam karya lukis Van Gogh-nya. Kenapa? Karena aneh. Dan sesuatu yang nggak biasa-biasa. Nah, mungkin kita juga mengalami segala sesuatu kayak sepertinya gagal, seperti nggak ada gagal. Karena itu masa depan kita ini ditentukan oleh hari ini, keputusan. Nah, ada pertanyaan satu mungkin, ada yang lain silakan kalau mau ada yang bertanya. Oh, ini malah mohon pamit. Nah, ya. Ada yang mau bertanya lagi? Nah, ini dalam situasi COVID begini nih, Dok. Aku hamba Tuhan ya, dan level pemimpin. Teman-temanku banyak pemimpin. Tetapi aku diperhadapkan pada hari ini juga secara realita, banyak emosinya jadi aneh. Apalagi kalau terkena COVID, itu bisa lebih aneh lagi tuh. Bisa frustasi. Salah satu contoh, Pak Tony orangnya kan teman baik, jadi jujur orangnya. Lagi saya kena COVID, saya ingin ngegulingin diri di aspal katanya. Dan saya ingin supaya saya mati aja. Nah, ini bagaimana cara mengatasi dan apa sudut pandang Ibu sebagai pakarnya, dokter sebagai pakarnya? Dan bagaimana tipsnya? Iya. Balik lagi, Pak. Jadi gini, memang informasi dari ketika kita tahu tentang COVID ini adalah COVID ini berbahaya, lalu kemudian bisa membuat kematian. Jadi ketika seseorang ini terkena COVID, yang terjadi itu panik. Banyak sekali yang panik gitu. Dan karena panik ini kan bisa jadi sesak napas juga. Ya, sesak napas, nggak enak makan, apalagi ketika sudah hari ke-7 sampai ke-10, itu memang benar ada terjadi sesak. Nah, putus asa itu membuat dia akan lemah daya tahan tubuhnya. Sehingga banyak orang bisa tersiksa. Nah, jadi pola pikir yang salah adalah daripada saya tersiksa, mendingan saya mati. Betul kan? Nah, karena dia terjun dari rumah sakit. Ya. Nah, padahal pola pikirnya coba, ingat ini virus loh. Virus itu dilawan dari apa? Kan nggak ada obat untuk virus kecuali antivirus. Itu juga paling bagus untuk mengatasi virus adalah daya tahan tubuh, imun.
Jadi tadi yang saya katakan bahwa iman itu akan membuat imun kita naik. Ya, jadi ketika kita beriman, kita pujian, penyembahan, banyak kok kesaksian, bukan hanya anak-anak muda, tapi orang tua pun yang harusnya punya resiko tinggi, bisa mengatasi masa krisis dan sembuh. Ya, jadi balik lagi ke pola pikir. Ayo jangan nyerah, jangan putus asa. Pujian penyembahan, semangat. Makanya di Cina itu, atau sekarang kita di RSCM, orang yang isolasi mandiri, COVID, itu kita bisa video call sama keluarga, supaya dia nggak depresi. Karena di Cina itu mengatakan, waktu itu kita ada seminar ya, para dokter tentang COVID ini, dia bilang, ternyata 60%, bahkan atau 80% itu yang membuat dia sembuh, seseorang pasien itu sembuh adalah justru kejiwaannya. Kalau kejiwaannya udah putus asa, dia sendirian, itu akan membuat dia makin jelek aja. Setiap pasien boleh video call dengan keluarganya. Dan kita sediakan itu pelayanan itu juga di RSCM. Ya, jadi psikiatri masuk, di mana dia bisa konseling, lalu kemudian dia bisa video call sama keluarga. Dan itu akan mempercepat kesembuhan dia. Iya, iya. Betul. Jadi harus ada treatment dari diri sendiri dulu ya, Dok ya. Itu signalnya kayaknya di Karawaci jelek ya, Dok? Iya. Di mana? Pluit ya. Putus-putus ya? Iya, putus-putus. Tadi ngomong kata penting putus gitu. Nah, ini kudu sabar ya, emosi kudu dilatih ya, Dok ya. Oh. Nah, oke. Sementara tapi ini udah mujizat, Pak. Bisa jalan terus, ini mujizat. Mujizat selalu ada, bener nggak, Dok ya? Nah, sambil saya nunggu, nanti kalau ini ada pertanyaan, saya sambil nunggu ya. Saya mau cerita-cerita dulu. Daniel, boleh bertanya, Pak? Wah, ini dokter kita mau bertanya nih, Dok. Ya. Dokter Yosi, perkenalkan nama saya Gede. Ya, saya lebih dikenal dengan nama Gede karena orang Bali ya. Oh. Ya, saya dipercaya untuk mengembalakan di Kota Pekanbaru. Gembala di bawah saya cukup banyak dan juga anggota kami juga cukup banyak. 50% itu orang lokal, kemudian 50%-nya orang-orang Tionghoa. Ini maaf ya, tanpa mendiskriminasikannya. Nah, sekarang kami sudah on-site gereja kami. 40% berani on-site, tetapi yang 60% itu tidak berani on-site. Walaupun kami menambah jam ibadah, kami menambah juga tempat-tempat ibadah, sehingga tujuannya supaya dapat menampung dengan catatan memberlakukan protokol kesehatan. Nah, bagaimana melakukan pendekatan yang baik begitu? Karena kami mendapati fenomena sekarang, ke mall berani, ke pasar berani, ke rumah makan yang rame berani, tapi ke gereja nggak berani. Alasan bermacam-macam. Pak Gede nunggu antivirus dulu keluar. Pak Gede menunggu ini, menunggu itu, dan lain sebagainya. Nah, padahal ada fenomena yang kami jumpai di lapangan, kalau ibadah online, tidak semuanya ibadah itu dilakukan dengan hormat dan takut akan Tuhan. Artinya mereka sambil tidur-tiduran, nonton, mereka sambil makan minum, mereka ibadah online, kemudian kalau mereka tidak suka ubah-ubah channel setiap waktu, itu fenomena di lapangan. Nah, jadi saya terus-menerus menghimbau daripada jemaat yang mempunyai perilaku seperti itu. Baik melalui pengembalaan melalui online, kalau online ini barangkali hanya 20-30% saja hubungan emosionalnya. Kemudian kami lakukan juga dengan by Zoom. Nah, dengan Zoom pengembalaan dilakukan terus-menerus, firman Tuhan terus-menerus ditabur untuk menyadarkan mereka yang sudah berani ke mall, ke pasar, tempat keramaian, tapi tidak berani ke gereja. Saya hanya membayangkan teman-teman kami yang sampai hari ini nggak buka onsite, katanya tahun depan baru buka,
bagaimana, apakah jemaatnya masih ada atau tidak, kami tidak tahu. Nah, pertanyaan saya tadi adalah bagaimana melakukan pendekatan yang ideal kepada model jemaat yang tadi saya utarakan. Terima kasih, dokter. Iya, oke. Kalau itu mungkin tidak ada teori yang pasti ya Pak ya. Tapi kalau saya pribadi, saya menganggap bahwa kejadian ini membuat kita berespon dan beradaptasi. Jadi kita tidak bisa kayak menunggu, oke, saya sekarang nggak ada kerjaan karena mall ditutup, saya tunggu COVID ini selesai, baru saya kerja lagi. Nggak bisa. Jadi saya harus berpikir bagaimana saya bisa produktif, saya melakukan kegiatan yang produktif walaupun masih pandemi COVID. Nah, jadi kalau misalnya bagi saya, Pak, menurut saya, setiap orang tuh punya sudut pandang berbeda-beda. Kalau Bapak secara omongan tidak bisa meyakinkan bahwa mereka ayo datang ke gereja, gitu loh. Mereka lebih prefer untuk ibadah di rumah karena memang beda, Pak. Orang kalau pergi mall, itu cuma jalan. Ya lihat, udah terus pulang, tanpa berkumpul. Kalau orang pergi ke gereja, ya dengan durasi lebih dari 15 menit, karena 15 menit itu adalah waktu yang memang dikatakan bahwa itu bisa terjadi penularan kalau ada pasien COVID. Ya, berkumpul, lalu kemudian ngobrol, ya kan, berdekatan. Tapi beda kalau misalnya ke pasar, ke mall, oke, jalan, beli, udah, terus pulang. Toh dengan masker. Nah, bagi saya, mungkin kalau memang banyak orang yang masih belum mau ke gereja, kita harus berpikir bagaimana ya yang efektif untuk kita bikin apa yang namanya supaya mereka bertumbuh. Misalnya kalau saya pribadi, kita komsel terus kita bikin pemuritan. Jadi one on one, ya. Saya 15 orang, untuk sharing juga terbatas. Jadi lebih ke arah ketemu gitu ya, 3 orang atau 2 orang dengan pakai masker, nggak makan, tapi sharing, pemuritan jadi. Mungkin lebih saya pribadi lebih berpikir seperti itu lebih efektif daripada mungkin memaksakan orang untuk ke gereja dalam situasi yang sekarang, Pak. Seperti itu. Baik. Ya, terima kasih. Saya mau tanya boleh? Siapa nih? Tanya. Pak Ferry. Iya. Apa sih para Ya, gembala boleh. yang banyak pertanyaan sekarang? Dok, apa sih yang membuat orang itu yang kena COVID, ujung-ujungnya dia sampai bunuh diri? Apa sih penyebab utamanya, Dok? Apakah virusnya udah sampai ke otak atau gimana sih? Itu aja. Bukan, Pak. Jadi virus itu bukan sampai ke otak. Tapi ketika dia mengalami COVID, itu memang luar biasa nggak enaknya, Pak. Ibaratnya, ini sebenarnya bukan COVID aja, Pak. Sama seperti kalau orang mengalami stroke atau mengalami penyakit berat atau lama dirawat di rumah sakit, itu adalah stres yang berlebihan yang membuat bisa serotonin turun. Serotonin kembali lagi adalah kimia otak yang bikin happy. Sehingga dia bisa mengalami depresi dan cemas. Ya, nah perasaan depresi itu karena serotoninnya terlalu drop, itu yang membuat dia bunuh diri. Yang membuat dia putus asa. Gitu. Padahal udah nggak ada COVID-nya lagi. Padahal udah nggak stroke lagi, padahal udah nggak ada penyakitnya lagi, tapi itu bisa terjadi. Apalagi kalau stroke-nya itu membuat dia jadi cacat atau jadi disable, ya jadi nggak bisa ngapa-ngapain, itu makin depresi. Ya. Terima kasih, Dok. Terima kasih. Oke, nanti kalau ada kurang lebih 2 pertanyaan lagi, silahkan setelah yang ini. Nah, saya mau berikan sedikit pengumuman untuk meresponi situasi yang ada. Namun sebelum itu, nanti hari Kamis yang akan datang, kita akan kedatangan seorang wanita Indonesia yang luar biasa, yaitu Profesor Yohana Suzana Yembize, yang dulu
sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang baru kemarin dapat anugerah Bintang Mahaputra Adi Pradana oleh Presiden Jokowi. Beliau berkenan untuk men-sharekan sesuatu kepada kita mengenai hatinya untuk orang-orang miskin di Indonesia dan ingin bergabung dengan My Home Indonesia sama dengan Dr. Yosi juga, toh. Nah, jadi mari kita don't miss it hari Kamis yang akan datang. Nah, juga saya mau memberikan kesempatan kepada Ibu Lady nanti sebentar share untuk meresponi beberapa teman-teman kita kok dalam keadaan darurat kita harus lakukan sesuatu. Saya agree sekali, setuju, karena kok justru di tengah COVID atau ya orang mengalami hopelessness begitu, malah banyak kesempatan-kesempatan yang kita lakukan, misalkan APD for Indonesia, kita udah cetak 36.500, mana coba slide-slide-nya ya. APD itu something yang nggak mudah lagi, apalagi ketika bulan April Mei yang lalu dengan harga yang mahal dan pengiriman yang luar biasa, kita bisa dikasih pesawat untuk ngirim ya, bahkan Hercules juga kapal laut ya. Ada nggak slide-slide-nya tolong? Nah terus juga kita bisa nanti Ibu Lady aja sharekan Lumbung Nusantara udah bisa juga memberikan banyak bantuan ya, ribu-ribu, puluhan ribu sembako dan lain sebagainya juga. Tapi kita nggak bisa sembakoan terus nih. Nah malah kita bisa bantu ke Libanon, ke Iran, ke Israel, kemana ya. Nah mari saksikan dulu satu klip sebelum nanti Ibu Lady share hanya sebentar aja mengenai dompet darurat. Oke, My Home Indonesia. Kita akan lihat ini klip terbaru dari Libanon. Dan mereka begitu bersyukur sekali dengan bantuan yang kedua atau ketiga ya ini ya. Gelombang yang enggak yang pertama, yang bantuan kita di Libanon. Nah, kita akan putar dulu ini dan kita saksikan. Yang mau nanya tetap mikir ya, tetap berkarya, berproduksi, make a question. Nah, silakan Oki. Oke, silakan Ibu Lady. Ya, ini video yang tadi kita saksikan. My Home Indonesia telah menyalurkan benih dari Indonesia berupa pengadaan dapur umum di Libanon dengan standar keamanan COVID seperti yang kita lihat tadi ya. Ada semprotannya, desinfektan, makan siang rutin bagi korban ledakan Libanon dan orang yang nggak mampu. Dan terkena dampak ekonomi, krisis ekonomi dan politik yang berkepanjangan. Dapur umum tersebut dibuka selama 3 minggu dari hari Senin sampai dengan Jumat, menyalurkan 2.500 porsi makanan.
My Home Libanon dari Ibu Anet menyampaikan terima kasih dari warga Libanon untuk bantuan makanan dan dapur umum yang diberikan oleh Indonesia. Jadi Bapak Ibu, di sini saya mempresentasikan tentang evakuator ya. Kita bersiap sedia seperti yang pernah Pak Daniel sampaikan, bahwa kita harus mempersiapkan lumbung, dompet darurat MHI. Mungkin kalau saudara-saudara kita yang lainnya di seberang sana ada dompet khusus sendiri ya. Nah, kita pun harus menyediakan lumbung tersebut untuk kondisi-kondisi darurat. Kenapa? Problemnya saat ini yang seperti kita hadapi bersama, kita dalam masa resesi, darurat ekonomi, terlebih lagi disebabkan oleh karena COVID-19. Belum lagi kita dengar kemarin sempat Merapi ya, erupsi. Nah, kita itu harus punya cadangan. Dan saya yakin dan percaya Indonesia ini orang-orang yang suka sekali membantu sesamanya. Di balik setiap peristiwa dan darurat bencana atau krisis yang kita hadapi, umat Tuhan kita, khususnya umat Kristiani, bangkit untuk menolong, merawat, dan memelihara, dan menyelamatkan mereka yang secara jasmani maupun rohani. Dan apa yang kita lakukan? Kita memberikan motivasi sama-sama, mari gereja bersatu. Tidak lihat denominasi manapun, secara korporat kita bersatu melalui My Home Indonesia, menyelamatkan lingkungan ketika bencana ataupun krisis terjadi. Oke, sebentar saya ini slide-nya ya. Ini gambar ini waktu peristiwa tsunami, dan yang sebelah kiri ini waktu di Lombok ya. Lalu My Home Indonesia juga memobilisasi umat agar memberikan bantuan kepada sesama. Dan yang poin terakhir solusinya juga kita melakukan antisipasi jika masa sulit terjadi. Nah, ini laporan peduli sesama sepanjang tahun 2020, khususnya selama masa COVID terjadi, kita sudah menyalurkan paket sembako 8.085 pack, dapur umum 7.220, peralatan kesehatan, masker, face shield, sarung tangan 13.501, APD kurang lebih 30.000, kantung jenazah 70.000, dan dana tunai yang sudah disalurkan senilai Rp234.091.817. Nah, ini apa yang sudah kita lakukan. Ini dari Lumbung Nusantara yang kita salurkan, bukan cuma hanya kita umat Kristiani, tapi kita menyalurkan kepada setiap warga yang terdampak, khususnya warga Indonesia juga. Dan ini kita bekerja sama, My Home bekerja sama dengan TNI Polri di Kepulauan Seribu. Dan ini yang dilakukan waktu itu penyaluran APD ya untuk Indonesia. Nah, ini puji nama Tuhan seperti Pak Daniel telah sampaikan. Ini distribusi APD ke wilayah timur. Mungkin tidak bisa pergi ke Libanon, Bapak Ibu tidak bisa pergi ke tempat-tempat yang terdampak, tetapi lewat apa yang kita lakukan bersama-sama bisa membantu orang-orang yang terkena dampak di luar sana. Jika Bapak Ibu terbeban, bisa mengumpulkan dana transfer ke rekening Yayasan Indonesia Rumahku menggunakan kode 1 di akhir nominal. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Pak Daniel. Ya, laporan ini akan secara berkala terus sehingga Anda juga mulai senang, dan saya melihat orang-orang yang menabung nggak pernah kekurangan ya. Justru kalau kita kekurangan di masa krisis, kita harus tanya diri kita, apakah kita kurang menabur? Ya, karena hukum Tuhan itu berbeda dengan hukum dunia. Nah, jadi masih panjang nih krisis yang terjadi ke depan, dan memang gempa bumi itu kan sudah dinubuatkan akan terjadi banyak gempa bumi, peperangan, kelaparan, sampar. Tapi it is just the beginning, itu permulaan dari penderitaan zaman baru. Matius 24 ayat 8. Jadi we are living in the beginning, di dalam permulaan penderitaan. Penderitaan itu
sebetulnya groaning ya, bahasa aslinya groaning. Nah, tentunya Tuhan berikan hikmat, bukan berarti krisis berarti kita terpapar. Justru Tuhan akan pilih kita sebagai jawaban ya, seperti Yusuf ya. Saya terharu Pak Bram WhatsApp saya, PKL yang tidak seiman sudah mulai kumpulkan. Aduh Tuhan, gitu ya. Saya terharu sekali gitu kan. Di bawah Pak Bram itu ribuan PKL ya. Mereka juga mungkin banyak yang lebih menderita daripada kita. Tapi kok bisa ingat hal ini dan juga bisa bersama-sama dengan kita. Kenapa? Karena kita jadi garam, jadi terang. Ya, silakan. 2 pertanyaan terakhir. Teng. Ada? Saya Pak, izin. Monggo, silakan. Saya izin bertanya. Ya, langsung. Dok, tadi dokter mendampingkan penderita stroke dengan COVID. Dan ini sama-sama mereka mengalami depresi. Nah, kalau pasca stroke, kita tahu penanganannya, kita membangkitkan semangat dia, kita memberikan motivasi. Nah, bagaimana dengan pasien-pasien yang pasca COVID ini, Dok? Apakah kita juga perlu memulihkan kepercayaan dia, semangat dia, karena kadang-kadang dalam satu keluarga itu hanya satu orang yang kena COVID, yang lainnya negatif. Terima kasih, Dok. Oke, pertanyaan berikut, Dok. Sebentar. Dokter bisa ngejawab langsung 5 pertanyaan. Nah. Orangnya pinter. Pak Martin, silakan. Pak Martin, langsung. Pertanyaan kedua. Shalom, Dr. Yosi. Saya pernah ketemu dengan salah satu pasien yang sejak kecil suka main game sampai dengan kuliah, kemudian sampai sekarang, sampai usia 37 tahun, itu tidak bisa tidur. Sudah pernah dibawa ke salah satu psikiater di Surabaya yang katanya bisa menyembuhkan orang yang sulit tidur, tapi ternyata pulang ke Pangkal Ambon dalam kondisi yang sama. Nah, kira-kira cara menanganinya seperti apa? Terima kasih, Tuhan berkati. Ada lagi satu pertanyaan? Atau sudah? Ini terakhir 2 pertanyaan, teman-teman semua. Oke. Dan. Oke, balik lagi ke gangguan jiwa. Jadi sebenarnya pertanyaan Pak Martin dan Ibu Ning ini hampir sama ya. Jadi gini, kalau misalnya gangguan tidur itu adalah gangguan yang umum. Bisa terjadi karena depresi, bisa terjadi karena skizofrenia, bisa terjadi karena bipolar, ya itu adalah gangguan jiwa. Jadi kita sebagai hamba Tuhan atau sebagai konselor, kalau melihat seperti itu, kita harus tahu dulu nih, ini orang nggak bisa tidur kenapa? Ya kan? Apakah dia memang skizofrenia? Karena kebanyakan kalau skizofrenia memang tidak boleh stop obat, harus minum obat terus. Jadi kebanyakan hamba Tuhan bilang, ini udah berobat tapi masih aja sakit, masih aja sakit. Ya malah ketergantungan sama obatnya. Sebenarnya salah. Obat itu dia butuhkan, bukan ketergantungan. Karena penyakitnya itu seperti kencing manis. Kencing manis itu kan kalau misalnya obatnya di stop, gula darahnya naik lagi. Nah sama, ada penyakit-penyakit tertentu yang misalnya mendengar suara-suara yang nggak ada orangnya, terus kemudian dia curiga terus, sehingga dia nggak bisa tidur. Nah, itu membutuhkan obat yang terus-menerus dikonsumsi untuk menstabilkan kimia otaknya. Nah, kalau misalnya pasca COVID, ingat kejadian COVID atau kejadian stroke itu adalah pencetus, Bu. Ya, situasi yang mencetuskan pola pikir dia salah. Nah, kita sebagai konselor gali, apa sih pola pikir yang salah? Nah, kayak kemarin pasien saya pasca COVID, dia ketakutan, khawatir, ada sesuatu buruk yang lain yang terjadi dalam hidup dia. Itu yang membuatnya cemas, terus membuat cemas, terus. Nah, coba kita mulai koreksi pola pikirnya dia yang membuat, apa firman Tuhan mengenai kekhawatiran? Apakah Tuhan merencanakan sesuatu yang buruk terjadi? Balik lagi ke respon dia. Ketika ada sesuatu yang terjadi, misalnya penyakit atau COVID atau apapun yang terjadi, dia mau berpikir salah atau dia mau berpikir benar. Ya, kemarin saya sempat bicara juga di sini bahwa ada hamba Tuhan ya yang meninggal karena COVID. Lalu istrinya bisa aja kan dia nyalahin Tuhan. Suami saya udah pelayanan, kenapa Tuhan ambil?
dia gitu. Tapi dia berpikir benar loh. Dia mulai berpikir, oke Tuhan, saya tidak mau larut dalam penderitaan, saya tidak mau larut dalam kesedihan. Dia pegang firman Tuhan, bahwa Tuhan itu menuntun setiap langkah dia. Ya, dia ibu rumah tangga yang nggak tahu apa-apa, semuanya suaminya yang bekerja. Tapi dia ikutin setiap langkah itu bersama Tuhan. Sehingga dia bilang, saya bersyukur dengan kejadian ini, saya lebih dekat sama Tuhan. Dia lebih berserah sama Tuhan. Nah, itu pilihan. Ya. Ya, jadi kita gali dulu. Kalau misalnya ibu rasa kayaknya nggak bisa, dia kayak nggak bisa masuk aja nasihat kita. Ya. Lebih baik dia ke psikiater, karena kemungkinan dia depresinya sudah berat atau tingkat sedang. Ya. Seperti itu. Terima kasih, Dr. Yesi. Sama-sama, Bu. Terima kasih. Pak Daniel hilang. Tadi Pak Martin udah kejawab ya Pak, bahwa gangguan tidur itu saya nggak bisa jawab kenapa, karena gangguan tidurnya harus lihat diagnosisnya dulu, gangguan tidurnya kenapa. Ya, jadi kalau dia udah ke psikiater di Surabaya lalu diobatin, diagnosisnya apa? Ya, waktu dibawa ke itu katanya karena pengaruh dia, karena malam harusnya dia pakai tidur, dia pakai main game terus, sehingga katanya otaknya itu kurang tahu kalau istilah di kedokteran itu membuat dia tuh susah tidur gitu. Sementara jadi kalau malam itu orangnya susah tidur, nanti kalau siang baru bisa tidur dia. Ya, kebalik ya Pak. Kebalik. Nah, iya Pak, kalau misalnya dia mau pergi kemana aja Pak, mau dia pergi ke psikiater, dia mau pergi ke ahli saraf, kalau dia tetap main game di malam hari ya tetap nggak bisa tidur Pak. Jadi dia harus stop gamenya. Jadi mulai diubah pola hidupnya ya. Jadi dia mungkin bisa dibantu dengan obat tidur supaya dia tidur malamnya, lalu kemudian dia tidak main game. Dia misalnya jam 10 minum obat tidur, terus kemudian udah selama 3 hari dia tidur. Nah besoknya dia harus bangun pagi, jemur, karena melatoninnya sudah kacau tuh. Nah, terapi sinar itu akan merangsang melatonin keluar, karena melatonin yang mengatur siklus tidur. Jadi melatonin dalam otak tuh yang mengatur bahwa pagi bangun, aktivitas, malam tidur. Nah, kalau dia udah kacau begitu, itu melatoninnya jadi nggak bekerja. Nah, itu terapi sinar, jemur itu untuk memperbaiki otaknya. Nah, dia tidak boleh tidur kalau lagi. Masalah main game ini udah nggak ada lagi. Kenapa? Kenapa, Pak? Masalah main gamenya udah nggak lagi. Sekarang udah nggak main game lagi pada malam. Maksudnya dia main game itu sejak kecil sampai kuliah. Nah, setelah itu nggak bisa tidur sampai dibawa ke tapi sekarang udah kalau malam nggak main lagi, cuman nggak bisa tidur. Iya, saran saya yang paling sederhana Pak, jemur matahari. Ya, karena terapi sinar bisa merangsang melatonin yang akan membuat siklus tidurnya berubah. Ya, terima kasih dokter. Biaya murah itu. Itu biaya murah itu. Ya, selain terapi namanya. Ayo mulai besok berjemur semua. Bu Min, berjemur Bu Min. Oke, waktu jemurnya jam berapa? Sambil jemur kasur, jemuran. Jemurnya jam berapa, dokter? Pertanyaan terakhir, dokter. Kalau jemur tuh Pak Martin. Lihat mataharinya. Kalau menurut saya, kalau misalnya terik mataharinya, berjemurnya itu jangan lama-lama, nanti gosong Bu. Ya. Kalau misalnya mataharinya light, itu oke. Jadi jangan terlalu terik. Kalau terik, jangan berjemur lama-lama. Kenapa? Saya biasa jemur jam 10 pagi. Seperempat jam. Kadang-kadang setengah jam. 10 pagi berjemur, lalu Ibu di Pontianak, pasti gosong. Mataharinya tepat. Apalagi di Pekanbaru ya Pak Gede. Kita close dulu karena waktu. Mari kita berdoa. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan, kami sangat diberkati dengan penyampaian dari hamba-Mu, Dr. Yosi. Kami bersyukur dan kehadiran hamba-Mu di tengah-tengah kami, Tuhan. Pakai dia, lebih heran lagi hikmat Tuhan, pengetahuan Tuhan makin bertambah-tambah, dan urapan-Mu Tuhan makin bertambah-tambah atas hamba-Mu.
Berkati pekerjaannya, berkati keluarganya ya Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau, terima kasih untuk pemeliharaanmu buat kami semua, dan kami percaya Engkau tetap akan pelihara kami, dan Engkau tetap akan sertai kami sepanjang hidup kami. Kami bersyukur untuk pertemuan sore hari ini, kiranya kasih karunia dan damai dari Allah dan Tuhan kami Yesus Kristus menyertai kami semua sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.